Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pembaruan, salam sehat, salam sobat tangsi. Kita bertemu lagi pada bincang tangsi, bincang santai di balik jeruji. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan dua tamu terhormat kita dari Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusiuman Kota Sawalunto. Kita kedatangan tamu Bapak Rahmat Gino Sigims, STMT. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Pemusiuman pada Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah, Pemusiuman Kota Sawalunto. Ada satu lagi tamu kita, Pak Dedi Yolson SS. Selamat sore Pak Dedi. Beliau ahli cagar budaya Kota Sawalunto. Selanjutnya nih kita ke Pak Dedi Yolson. Tadi yang tadi terkait dengan penjelasan dari Bang Gino nih tentang kedepannya gitu ya, bahwa Rutan Sawalunto ini apa masih layak gak dibilang sebuah bangunan bersejarah atau menjadi situs peninggalan Belanda gitu ya, dan kira-kira apa nih klasifikasi atau kategorinya gitu ya, bahwa bangunan ini masih dibilang layak peninggalan bersejarah. Itu apa Bang? Silakan Bang. Terima kasih Pak. Untuk proses pengusulan nanti bisa kita proses Pak. Ini ada beberapa tahap. Pertama kita kan punya tim pendaftar cagar budaya Pak. Nanti tim itu akan melakukan kajian gitu Pak. Mungkin nanti kalau tim bisa turun ke lokasi, mungkin butuh izin gitu Pak. Jadi Ya, tim bisa agak leluasa melihat, mengidentifikasi tinggalan-tinggalan bangunan lama yang ada di komplek penjara ini Pak. gitu. Tapi dari bukti sejarah itu jelas komplek penjara ini memang dari zaman Belanda, adanya dari zaman Belanda, itu berupa foto, ada petanya juga Pak. Jadi ada denahnya juga ada kita punya Pak. Jadi nanti bisa diidentifikasi mana yang tinggalan lamanya, mana yang sudah tidak ada gitu Pak, atau sudah tergantikan bangunan baru gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau dilihat dari tadi keterangan Bang Deddy, kira-kira klasifikasi atau kategori untuk memenuhi syarat tersebut nih apa aja Pak yang kira-kira menjadi syarat ini? Kalau untuk nilai pentingnya Pak, ini sangat penting karena sampai saat ini pun masih difungsikan gitu Pak. Masih difungsikan. Fungsinya sama dengan fungsi lama. Jadi Oh itu iya salah ya, satu karena tidak nilai karena tidak penting. berpusat nggak berbeda fungsi ya, Tidak berbeda fungsi ya. betul. Mungkin ya dari fisik bangunan ada melakukan perubahan itu nanti bisa kita identifikasi mana yang tinggal lama, mana yang baru, nanti bisa kita jelaskan gitu Pak di datanya gitu. Iya. Soalnya kalau bisa dilihat kan agak berbeda gitu ya dengan kayak seperti Museum Gudang Ransum gitu ya. Iya. Karena kan Museum Gudang Ransum itu kan sekarang kan nggak digunakan lagi. Iya. Fungsinya juga hanya sebagai museum saja kan gitu. Tapi tidak jadi menjadi bangunan yang masih berfungsi sebagai dapur atau apa gitu ya. Itu mungkin itu bedanya itu ya. Kalau komplek penjara ini mungkin bisa kita samakan dengan rumah sakit Pak. Oh iya. Karena rumah sakit kan fungsinya sama dari zaman Belanda sampai sekarang gitu Pak. Oh gitu. Oh rumah sakit itu juga termasuk itu juga ya? Bangunan salah satu rumah sakit terbesar dan tercanggih di zamannya itu Pak. Pada zamannya ya. Pada zamannya di Sumatera Tengah ya. ya Sumatera Tengah. Di Sumatera Tengah ya. Sumatera Tengah. Baik. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kita alih ke Bang Gino lagi gitu ya. Untuk kedepannya nih gitu, bicara masalah untuk sinergitasnya gitu ya.
Rutan sebagai salah satu situs peninggalan Belanda juga gitu ya, peninggalan bangunan Belanda, dengan Dinas Kebudayaan, peninggalan bersejarah dan permusiuman Kota Sawalunto gitu. Bisa nggak kedepannya bisa jadi gitu, bisa nggak nanti ke arah Rutan Sawalunto ini bisa menjadi tempat suatu edukasi gitu ya, satu edukasi atau plus wisata gitu ya, bagaimana para pengunjung. Kan kalau saya sudah 3 tahun lebih di Kota Sawalunto kan saya sering lihat gitu bahwa banyak wisatawan dari luar negeri kan kalau di akhir pekan gitu kan sering datang gitu ke Rutan Sawalunto. Mungkin kedepannya gitu Dinas Kebudayaan sebagai pengelolanya gitu ya bisa mengarahkan wisatawan ke Rutan Sawalunto gitu ya untuk belajar begitu dalam hal edukasinya dalam hal bersejarahnya gitu ke depannya. Ada gak kira-kira peluang ke sana tuh Bang kira-kira? Nah, kita saya menyambung sedikit yang disampaikan Bang Deddy, bahwa kita ada tahapan untuk sebuah tinggalan bersejarah ini, Bang. Tahapannya mulai dari sesuai amanat Undang-Undang Cagar Budaya, ada pelindungan, ada pengembangan, ada pemanfaatan. Jadi untuk pelindungan kita akan proses nanti, dan kita mohon izin kepada Pak Kepala bahwa kita butuh akses nantinya untuk identifikasi, dan juga tim akan melakukan mungkin pengukuran dan menggambar ulang daripada tinggalan yang masih ada. Dan itu prosesnya sampai dengan proses setelah diidentifikasi oleh tim pendaftar naik ke tim ahli cagar budaya. Salah satunya Pak Deddy dan juga kami juga termasuk sebagai tim ahli cagar budaya Kota Sawalunto. Dan itu akan direkomendasikan kepada kepala daerah menjadi cagar budaya. Gitu. Jadi itu masuk ke pelindungan. Terus kita masuk pengembangan. Pengembangan bisa kita masuk kepada fisik. Kita lakukan pendekatan, misalnya ada sebuah ruangan yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber informasi atau pusat informasi dari sejarah dan perkembangan penjara ini. Kita beri informasi-informasi, label-label tentang mulai dari berdirinya penjara ini, bagaimana kedatangan para tahanan, dan juga bagaimana penjara ini bertransformasi menjadi lembaga permasyarakatan. Dan kita masuk ke pengembangan, Pak. Jadi 3 unsur itu, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan. Saat pemanfaatan kita bisa manfaatkan menjadi wisata edukasi. Gitu. Dan ini sekaitan dan sejalan dengan visi Kota Sawalunto. Sawalunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Dan sangat positif sekali bagaimana Bapak sampaikan bahwa kita sudah diakui oleh UNESCO loh gitu. Otomatis kedepannya kita akan kedatangan banyak turis-turis asing. Otomatis kita perlu menyiapkan baik itu secara tempat kita, informasi-informasi yang kita berikan secara baik dan benar, dan juga SDM dari pelaku wisata budaya kita nantinya. Jadi kita dengan status UNESCO ini kita optimis ke depannya bisa kita sinergikan, Pak. Jadi secara bertahap, mulai dari identifikasi untuk pelindungannya, nanti kita mulai bicarakan bagaimana pengembangannya, dan selanjutnya kita berharap lanjut ke pemanfaatan. Begitu, Pak. Luar biasa. Itu maksud saya ke depannya ada suatu sinergitas gitu yang baik gitu, bahwa Rutan Sawalunto ini bukan hanya sebagai sebagai tempat penitipan tahanan atau warga binaan di sini diberikan pembinaan, tapi ada juga suatu edukasi ke masyarakat maupun para wisatawan yang mau mengetahui seperti apa sih sejarah bangunan sejarah Belanda penjara ini seperti apa. Kan nanti kan di situ kan ada edukasi gitu. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi seperti ini, Rutan Sawalunto makin dikenal masyarakat gitu. Ternyata Rutan Sawalunto bukan hanya tempat
dititipkan tahanan, diadakan perawatan pembinaan saja, tapi dulunya memang bangunan sejarah yang perlu diketahui gitu loh ya masyarakat layaknya gitu ya. Itu mungkin kedepannya Bang, kita berharap gitu. Iya, betul. Makanya nih, tapi juga kami bersyukur sih sebetulnya tahun-tahun lalu sebelum pandemi sinergitas kita dengan kebudayaan sih sudah berjalan. Betul. Alhamdulillah. Seperti ada acara-acara di Kota Sawalunto, kebetulan kami juga punya suatu kesenian Marawis ya, yang bisa ditampilkan ke masyarakat, dan alhamdulillah Dinas Kebudayaan Kota Sawalunto juga memberikan peluang kepada kami ini untuk bisa tampil gitu Marawis, dan kita alhamdulillah sudah ditampil di Dinas Kebudayaan, di Dinas Pariwisata untuk publikasi kita di hal kesenian bahwa pembinaan kewargabinaan di bidang kesenian Marawis. Oh, iya nih, kebetulan kita dapat dokumentasi foto nih dari Dinas Kebudayaan bahwa seperti apa sih bangunan rutan dulunya gitu ya. Jadi bisa dijelaskan nih Bang. Ini nih bangunannya nih Bang. Ya, kalau untuk LP yang sekarang nih Pak, Ya, kompleknya di sebelah kiri jalan. Kalau yang ini untuk kantor polisi yang Polsek Kota nih. Oh, gitu ya. Ini dilakukan pemugaran 1989, Pak. Kebetulan saya besar di sekitar lokasi ini, Pak. Jadi ini udah dibongkar semua. Jadi ditinggalkan bangunan yang tengah ini, Pak. Kalau ini sejalan Pak pembangunannya. Tapi kalau dilihat strukturnya dulu Pak, yang bagian bawah bangunan lama ini tidak diganggu, cuman disambung ke atas Pak, dijadikan 2 lantai. Dan yang sisi kiri kanan sayap kiri kanan penjara ini masih bangunan lama, cuman atap yang diganti Pak. Ya, kebetulan saya sering juga melihat orang yang kerja dulu di sini, gitu. Jadi kalau bangunannya di bawah kita ini sebenarnya strukturnya masih lama itu, Pak. Masih lama ya. Strukturnya masih gitu. lama itu. Cuma yang di atasnya saja sudah dibugar ya, dibugar. Dibangun baru. Ada penambahan. Jadi kalau kita dilihat nih kan ada 2 bangunan nih Bang. Ya. Bang Deddy nih ada 2 bangunan. Berarti ini satu kesatuan ya semuanya nih ya. Kalau ini komplek dulu sebetulnya, Pak. Komplek penjara dibilangnya ya. Iya. Jadi disinilah tahanan-tahanan yang dianggap oleh Belanda itu kelas berat lah. Ya, kelas berat. Mereka yang tidak bisa diajak untuk bisa bekerja di tambang. Mereka ditahan di sini gitu. Kalau dulu pekerja-pekerja tambang kita, penjaranya di mana Bang? Nah, kalau kan siang bekerja dia, pagi siang bekerja. Jadi kalau malam tuh tidurnya di mana tuh? Kalau penjara untuk tambang itu Pak, sebetulnya masing-masing lokasi tambang itu ada penjaranya Pak. Jadi bisa dikatakan juga Sawalunto ini sebetulnya dulu negeri puluhan penjara mungkin Pak. Iya, karena hampir setiap lokasi tambang itu ada penjaranya. Ada penjaranya, ya, gitu ya. Walaupun penjaranya berupa barak-barak, tempat tinggal para orang rantai. Namun perlakuannya sama dengan penjara Pak. Itu dikelilingi kawat berduri dan dijaga sama opas tangsi itu Pak. Oh gitu. Ya, karena mereka orang-orang rantai, orang-orang narapidana yang diperkerjakan di tambang itu Pak. Nah, jadi hampir 10 lokasi tambang berarti ada 10 gitu Pak. Minimal ada 10 gitu Pak. Nah, gitu ya. Iya, jadi bisa dikatakan Sawalunto ini negeri puluhan penjara sebetulnya di zaman Belanda itu Pak. Sangat identik ya. Kota Sawalunto ini bisa dibilang memang puluhan penjara banyak di Kota Sawalunto. Namun itu Pak, mungkin saya tambahkan sedikit terkait penjara itu, karena hanya berupa barak dan pengawalannya bisa dikatakan agak sedikit longgar juga karena hanya pagar kawat berduri. Iya. Itu masih sangat tinggi persentase narapidana ini melarikan diri Pak.
jadi kewalan juga perusahaan tambang karena dalam 1 tahun itu sampai 1.000 Pak, yang melarikan diri. 1.000. 1.000 orang. Waduh, itu kalau zaman sekarang tuh sudah sudah rekor itu ada 1.000 orang lagi. Sampai karena narapidana orang rantai itu kan sampai 13 ribu orang dulu di Sawalunto. Jadi kalau pekerjaannya itu kan berarti kan tahanan-tahanan tuh. Ya. Berarti kan tahanan itu kalau kita perlu tahu tuh didatangkan dari mana tuh? Misalnya apa yang melanggar memang di Sawalunto, apa memang operan dari Jawa atau dari mana gitu, Bang? Tidak, mungkin saya bicara sedikit juga tentang sejarah pekerja tambang ya, Pak. Awal-awal tambang dibuka itu perusahaan mencoba itu Pak, dari memperkerjakan masyarakat pribumi. Namun masyarakat pribumi yang saat itu hanya bekerja sebagai petani, jadi untuk bekerja di lokasi tambang kerja keras, masuk ke lubang tambang itu sangat sebuah pekerjaan sangat berat gitu. Jadi banyak yang tidak mau bekerja gitu Pak. Makanya pemerintah Belanda melalui Departemen Kehakimannya dulu Pak. Iya, sekarang Kemenkumham ya. Iya, itu mengambil inisiatif untuk mempekerjakan narapidana untuk bekerja di tambang. Jadi dikumpulkan semua narapidana yang ada di Hindia Belanda dulu Pak. Ada yang dari Ambon, Bugis, Madura. Dan itu ada klasifikasinya Pak. Mereka yang masa hukumannya di atas 5 tahun itu yang dibawa Pak ke Sawalunto, dikirim ke Sawalunto. Berarti bisa dibilang untuk tahanan-tahanan yang hukuman agak berat ya, berat gitu, dibawa ke Sawalunto ya gitu. Jadi juga ini jadi tahanan dari seluruh Nusantara ya. Nusantara Pak. Luar biasa ya. Jadi ada Bugis, Madura. Jadi kumpul satu di sini semua. Ya. Itu yang tadi kita di awal sebelum podcast tuh ada dibilang orang-orang rantai gitu ya. Iya. Mungkin itu ya yang pekerja dari tahanan pendatang itu. Yang menjadi pekerja-pekerja tambang itu yang disebut orang rantai. Nah ini sekaligus nih Bang, mumpung ada ahli cagar budayanya nih, terus ada Pak Kabitnya juga gitu ya. Tolong dong dicerahkan gitu. Orang rantai itu seperti apa sih gitu? Karena mungkin masyarakat awam yang di luar kota Sawalunto kan juga bertanya gitu. Kenapa disebut orang rantai gitu kan? Pekerja-pekerjanya itu. Siapa nih mau jawab dulu nih? Boleh silakan. Silakan kembali dia. Ya. Mungkin untuk cerita orang rantai, mengapa dinamakan orang rantai Pak? Ya. Seperti tadi Pak, jadi ada lokasi tambang itu agak berjauhan dengan lokasi tempat barak-barak tangsi-tangsinya Pak. Ada mungkin beberapa ratus meter. Karena Belanda dulu lokasi tambang itu tidak mungkin akan mendirikan bangunan di sekitarnya karena sangat berbahaya. Apabila terjadi ledakan tambang itu kan sangat berbahaya Pak. Jadi agak berjarak dengan lokasi tambang sekitar 200 atau 300 meter. Ya, jadi di saat pekerja ini mendapat giliran bekerja itu dari barak ke lokasi tambang. Disitulah mereka dirantai Pak. Dirantai digiring ke lokasi tambang. Jadi karena itulah masyarakat menamakan orang rantai gitu Pak. Tapi di dalam bekerjanya tetap dirantai? Tidak Pak. Oh tidak ya? Sebetulnya tidak Pak. Tapi banyak juga yang mengatakan mereka dirantai. Tapi tidak manusiawi dan tidak akan mungkin leluasa mereka bekerja. Sedangkan perusahaan menuntut untuk produksi tinggi batu baranya. Iya, apabila dirantai tentunya tidak leluasa bekerja Pak. Karena kan dia tetap akan mengejar target juga ya, produksi itu produksi batu bara. Kalau dalam keadaan dirantai ya tidak optimal, mulai dari hasil produksi. Betul, berarti ini bisa terbantahkan nih. Oh gitu ya, bahwa orang yang kerja rantai itu bukan di saat bekerja di rantai gitu ya. Bukan Pak. Ini suatu edukasi juga nih Bang ke masyarakat umum yang tahunya bahwa enggak nih kerjanya kan sampai di rantai gitu kan. Betul juga. Sudah banyak melihat foto-foto lama pekerja tambang ini. Saya tidak pernah melihat foto mereka bekerja itu sedang dirantai Pak. Jadi di saat dibawa dari barak ke tempat lokasi tambang itu yang dirantai.
masuk lubang sudah tidak berantai. Nah ini kan saya bilang tadi, ini satu edukasi pencerahan yang bagus nih ke kita semua, para pemirsa, bahwa tadi dijelaskan oleh Bang Dedi bahwa di saat bekerja ya, yang pekerja itu tidak dirantai. Di saat hanya mulai dari barak saja sampai ke lokasi tambang itu dibawa dalam keadaan dirantai. Terima kasih nih Bang. Ini termasuk saya juga jadi tahu nih gitu. Karena yang kita dengar ini kan agak ekstrim gitu ya. Gila, kalau kerja di rantai itu gimana bekerjanya gitu ya. Gitu. Bahkan ada satu lagi Pak, jadi orang rantai ini bahkan digaji sebenarnya Pak. Tahun 1902 mereka itu mendapat gaji 7 sen. 7 sen per dia harus punya target. Dalam satu hari mereka harus menambang 0,27 ton atau 270 kilo batu bara. Dan mereka dibayar 7 sen. 7 sen. Nah, itu sesuai dengan informasi yang disampaikan Bang Dedi tadi, di mana saat kepala tambang Sawalunto mulai akan menambang, si kepala tambang ini mendatangi Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Dia mengatakan sepertinya kita tidak produktif. Bagaimana kalau kita cari jalan untuk mendatangkan pekerja? Akhirnya mereka berembuk, punya ide dan bicarakan dengan Kemenkumham dulunya. Dan bahkan mereka berbagi hasil sebenarnya Pak. Jadi untuk 7 sen yang diterima pekerja rantai, 5 sen yang masuk kantong orang rantai. 2 sen itu dipotong oleh pemerintah Belanda, Pak. Oh gitu. Jadi ini ada jadi bergaji juga ya. Betul. Jadi dan juga saat asisten residen di Sawalunto ada Demunik ya. Demunik saat itu bahkan memperbolehkan orang rantai ini pas saat mereka libur, tidak bekerja di dalam lubang, boleh keluar ke pasar. Tapi memang dirantai dan dijaga oleh Opas Tansi. Namun memang saat itu ada keresahan masyarakat yang harus berbelanja bersama dengan orang rantai di pasar. Akhirnya memang dihapuskan. Setelah itu ada kekhawatiran gitu ya dari masyarakat nyaman, ya. Gitu. Orang rantai keluar, takutnya nanti terjadi apa-apa gitu. Betul. Itu ceritanya. Bahkan juga itu dipikirkan oleh asisten residen saat itu. Orang rantai ini bukan binatang, mereka juga manusia, mereka butuh belanja, mereka butuh keluar menghidup udara segar, tapi mereka perlu aturan main gitu. Aturan mainnya yaitu tetap dirantai dan dikawal, jadi mereka tidak bisa lari gitu. Oh gitu. Satu lagi nih edukasi kita nih, ya terhadap orang rantai. Ternyata apa yang kita dengar selama ini yang betul-betul kita pikirkan jauh dari HAM gitu ya. Ternyata pemerintah Belanda juga memikirkan juga gitu. Bahkan masalah perut Pak. Masalah perut didirikan dapur umum. Dipikirkan protein, karbohidrat mereka. Gitu. Iya. Karena memang Belanda ini butuh produktivitas dari pekerja ini. Jadi kalau mereka tidak dikasih makan, otomatis 0,27 ton itu tidak didapat dalam sehari. Tidak tercapai. Ya, jadi mereka juga bermain dengan hal-hal seperti itu. Tidak hanya meminta hasil gitu, tapi mereka juga memberikan peluang. Iya. Bahkan mereka dikasih hiburan loh Pak. Iya. Kayak itu ya, tarian ronggeng itu ya. Ronggeng. Iya. Ada gamelan, ada kuda kepang. Nah, itu difasilitasi terus itu. Nah, itu sebenarnya. Luar biasa. Pasar malam satu lagi. Pasar malam. Oh, ada juga ya? Setelah mereka gajian, itu memang dibikin hiburan gitu Pak. Boleh ada berjudi, ronggeng tadi, minum keras. Memang sistem dibikin oleh perusahaan. Bagaimana pekerja tadi merasa ada ketergantungan Pak. Jadi setelah gajian mereka di pasar malam itu mereka menghamburkan uang gajinya Pak. Besok mereka akan bekerja giat lagi untuk mendapatkan uang lagi Pak. Jadi sistem itu yang dibangun oleh perusahaan dulunya Pak. Iya. Jadi dengan sendirinya mungkin gitu tadi perekonomiannya berjalan juga sih. Ya kan adanya pasar malam. Terus nanti dari hasil tambangnya dia gunakan untuk berbelanja di pasar malam.
dan nanti di situ kan terjadi perputaran sebenarnya, perputaran perekonomian mungkin gitu ya. Tapi kembali ke perusahaan sebetulnya, Pak. Makanya itu ujung-ujungnya kan pasti kan balik ke perusahaan lagi. Ya, memang kan kalau dipikir kan tim apa namanya dulu udah dipikirkan semua itu oleh Belanda ya, bahwa ujung-ujungnya ya pasti menguntungkan dia juga sebenarnya. Tetapi hak-hak yang diberikan ke para tahanan juga saya rasa nggak terlalu kejam betul ya. Ada yang diperhatikan juga oleh perusahaan dari Belanda ini gitu. Sangat luar biasa ini, kita sudah dapat penjelasan dari para ahlinya ini ya, bahwa sebenarnya memang saya sih sebenarnya bisa buktikan juga sih bahwa bahwa Belanda itu perusahaan Belanda itu tidak main-main dalam mengolah batu bara ini. Bisa dibuktikan bahwa berdirinya sampai saat ini gudang Ransum itu kan dengan katanya dulu menggunakan kompresor ya, berbuatan Jerman. Mungkin saat itu saya rasa tuh mungkin tercanggih lah di Indonesia, mungkin di dunia saya rasa. Betul. Karena berarti kan dari kompresornya saja yang buatan Jerman, saya lihat dari tungku sampai ke dalamnya jauh ya, untuk uap untuk memasaknya itu. Berarti kan penanganan dalam hal makanan untuk para pekerja kan dipikirkan. Itu kalau dari situ sih bisa dibuktikan sih, wah berarti sampai bangunannya mungkin zaman dulu itu saya rasa udah termegah itu. Betul. Bangunan Gunung Ransum itu ya. Teknologinya juga ya, Sawalunto salah satu bukti revolusi industri yang ada di Eropa itu cepat datang ke Asia atau wilayah timur dunia. Bahwa di saat baru ditemukan sumber batubara atau energi batubara yang merupakan fosil ini di belahan Eropa, itu langsung efeknya ke Asianya, itu tepatnya di Sawalunto. Bagaimana dulu Sawalunto yang terang benderang sudah menggunakan listrik, pembangkit listrik tenaga uap, dan daerah lain di Hindia Belanda belum. Jadi kalau teknologi, masalah sistem pekerja bagaimana dan sistem pertambangan sudah dipikirkan sedemikian rupa hingga kehiburan para pekerja tambang sendiri. Berarti kalah daerah saya ya, padahal saya Jakarta loh. Iya. Tinggal Jakarta. Dulu masih kecil saya nonton TV masih pakai aki. Ini udah terang benderang Sawalunto. Berarti kan hebat betul ya. 1910 sudah, itu 1905 PLTU Kubang Sirakua itu udah aktivitas itu, Pak. Sudah terang benderang ini kota Sawalunto. Hebat, luar biasa. Satu lagi nih Bang, untuk pengetahuan kita juga gitu ya, untuk wisata tambang gitu ya, kedepannya nih gitu, untuk penanganan agar tetap terjaga gitu ya kondisi bangunannya atau apapun. Karena kita kan awam nih, mengetahui ini, kira-kira kiat-kiatnya apa nih Bang untuk mempertahankan perawatannya, pengkondisian bangunannya, biar, karena kan kita lihat kan bangunan di Kota Sawalunto ini kan sudah bukan lagi puluhan, beratusan tahun umurnya. Berarti kan penanganannya atau siasat dari Kota Sawalunto kan harus mempertahankan nih bangunan-bangunan, karena ini kan memang aset nih. Rutan Sawalunto sebagai kota tua, apalagi sudah dinyatakan oleh UNESCO bagian kota tambang tertua gitu ya. Kira-kira apa Bang kiat-kiat dari pemerintah Sawalunto ini dalam hal ini Dinas Kebudayaan dalam mempertahankan bangunan-bangunan kita ini agar tetap kokoh dan tetap menjadi suatu tempat edukasi bagi anak cucu kita nanti ke depannya. Ya, mungkin kalau terkait dengan langkah-langkah yang kita rencanakan tadi, mulai kita lakukan identifikasi, nanti akan terlihat nanti keaslian dan keutuhan. Namun yang perlu kita catat adalah bahwa penjara ini mempunyai nilai penting. Nilai penting saat dia didirikan hingga saat ini masih bertahan.
Ya. dengan fungsi yang sama. Itu sebenarnya yang poin besarnya. Bagaimana fungsi daripada bangunan ini masih bisa kita pertahankan dengan nilainya itu tersebut, dan juga tentunya untuk detailnya setelah dilakukan identifikasi oleh tim, nanti ada hal-hal yang perlu kita pertahankan, misalnya settingnya, denahnya, atau ada elemen-elemen bangunan yang mungkin saja kita ketemukan saat identifikasi, Pak, Ya. bisa kita pertahankan dan kita perlihatkan kepada generasi bahwa inilah salah satu penjara yang bertahan sejak zaman pemerintahan kolonial hingga saat ini dengan fungsi yang sama. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa yang dipenjara di sini adalah pejuang kemerdekaan kita. Betul. Bagaimana dulu pergerakan kemerdekaan yang dianggap adalah pemberontak, dianggap kejahatan oleh Belanda, ditahan di sini. Dan juga perkembangannya sampai setelah kemerdekaan, dan juga setelah kita ditetapkan menjadi situs warisan budaya dunia. Ini tentunya perlu kita lestarikan istilah undang-undang cagar budayanya. Perlu kita berikan informasi, edukasi gitu. Begitu, Pak. Begitu ya. Jadi kedepannya memang harus ada kiat-kiat ya, tetap berupaya Kota Sawalunto ini harus selalu menjadi tadi yang sudah dicanangkan oleh Pemda Sawalunto bahwa menjadi wisata tambang tertua. Bagaimanapun kita berharap bahwa kedepannya wisatawan atau siapapun yang mau mengetahui lebih banyak lagi seperti apa sih Kota Sawalunto bisa dikembangkan Bang ya, kedepannya lebih baik lagi. Bahkan juga ada pendekatan setelah kita ketahui nanti seperti apa material pembangun daripada bangunan aslinya, kita ada semacam pemugaran atau konservasi, dan kita juga sudah menerbitkan beberapa buku terbitan bagaimana panduan untuk pemilik dan pengelola cagar budaya, mulai dari campuran semennya, campuran pasirnya, terus perlakuan untuk elemen-elemen bangunan yang kita anggap itu penting. Gitu. Luar biasa. Ya. Bang Didi ada tambahan? Ya, silakan. Ya, kalau untuk keseluruhan kota itu istilahnya Pak, tinggalan kota industri tambang ini ya salah satu langkah kita untuk menjaganya itu dengan penetapan tadi Pak. Siap. Otomatis setelah kita tetapkan statusnya menjadi cagar budaya, otomatis dia sudah kita lindungi. Nanti kedepannya ada langkah-langkah yang akan kita lakukan lagi Pak. Apakah itu konservasi, apa itu pemugaran, ya tergantung ketersediaan dana juga nanti ke depan Pak. Gitu. Siap. Oke Bang, terakhir nih untuk menutup podcast kita pada sore hari ini, kita minta dong pendapat dari tamu kita yang luar biasa ini untuk memberikan sedikit statement deh gitu ya, untuk mengenai podcast kita nih. Tolong Bang komentarnya gitu loh untuk podcast kita ya. Ada saran, ada apa yang kira-kira untuk kedepannya podcast kita lebih baik lagi kedepannya. Silakan deh Bang Didi dulu deh. Ya, ini saya surprise juga sih Pak. Luar biasa nih ada di sebuah LP punya podcast seperti ini Pak. Ini mudah-mudahan sangat bermanfaat nanti bagi sahabat tangsi terutama. Dan kita juga memikirkan ke depannya bagaimana kita memberikan tinggalan informasi kepada generasi mendatang. Mungkin untuk sahabat tangsi yang berminat atau mempunyai minat terhadap sejarah, terus terang untuk kajian penjara di Kota Sawalunto ini belum banyak yang melakukan. Jadi mungkin yang berminat untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang penjara ini mungkin bisa bermanfaat bagi generasi mendatang. Bisa juga menjadi bahan untuk membuat galeri informasinya nanti di sini Pak. Gitu. Siap. Oke, itu ya, informasi di sini. Oke Bang Didi, terima kasih. Bang Gino dong. Iya. Komentarnya nih statement tentang podcast kita nih. Ya, Mungkin aja saran ke depannya gimana gitu ya untuk
perkembangan podcast kita? Saya memang melihat aktivitas dari lembaga pemasyarakatan Sawalunto seperti yang Pak Kepala sampaikan bahwa ada Marawis yang dulu sampai terlibat saat penyerahan sertifikat warisan dunia. Iya, kami hadir di sana. Ya. Kita memang sengaja waktu panitia lagi rapat, kita memang ayo Marawis LP kita tampilkan. Bagaimana dari beberapa kementerian yang langsung hadir. Itu hal-hal positif. Dan ini juga salah satu bukti bagaimana setelah 6 tahun kemerdekaan ini ada kegiatan-kegiatan di LP ini. Dan juga kami melihat dengan adanya podcast ini dan juga kegiatan-kegiatan positif bagaimana memberikan edukasi bahwa lembaga pemasyarakatan Sawalunto tidak hanya membina warga binaannya, tapi ada informasi-informasi yang dapat diberikan. Dan juga kami memberikan sedikit masukan bagaimana tema-tema terkait dengan Sawalunto, baik itu sejarah, perkembangannya, masa kejayaan tambang, dan bahkan masa kejayaan pasca kemerdekaan. Dan banyak juga para pelaku-pelaku sejarah, pelaku seni, budaya, hingga wisata. Bagaimana ini bisa menjadi sumber informasi kepada masyarakat. Dan lebih mendekatkan masyarakat ke lembaga pemasyarakatan Sawalunto. Jadi kami ucapkan selamat ini Pak Malik, sangat luar biasa, sangat kreatif. Bahkan kami berpikir dan sempat memantau di awal, wah keren ini gitu. Dan akhirnya pada hari ini kami diberi kesempatan. Seperti saya dikontak oleh Rian hari itu, saya sangat senang sekali ini Pak. Alhamdulillah. Sangat bangga saya dengan adanya kegiatan ini dan saya senang sekali bisa hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih abang-abang nih yang udah memberikan suatu pencerahan kita pada sore hari ini tentang sejarah penjara gitu ya Bang ya. Kami juga turut bangga, terus bahagialah gitu ya bisa mendatangkan abang berdua nih untuk menjadi salah satu tamu podcast kita gitu ya. Podcast kita ini memang baru Bang, baru ya ibaratnya baru ada sekitar belum ada sebulan lah kita. Tapi kami berusaha untuk eksis memberikan suatu pencerahan atau pencerahan atau pengetahuan pada seluruh masyarakat publik bahwa ada suatu kegiatan atau apapun dari Rutan Sawalunto agar masyarakat atau publik bisa mengetahui gitu. Bukan hanya mengadakan pembinaan apa saja, tapi ini sebenarnya wadah suatu publikasi ke masyarakat. Apalagi kita sedang mempersiapkan juga tahun ketiga kita untuk memasuki wilayah bebas dari korupsi. Nah, ini merupakan satu wadah bahwa ke masyarakat layak di luar, bahwa tidak seperti dibayangkan lah bahwa rutan itu bahwa tempatnya penjara, masyarakat yang melanggar, bahwa di sana kehidupan keras, bahwa itu terbantahkan semua, bahwa Rutan Sawalunto bisa menjadi tempat pembinaan. Di situ juga ada ada suatu campur tangan masyarakat juga untuk dapat menjadikan rutan ini lebih baik lagi ke depannya gitu Bang. Sedikitnya Rutan Sawalunto ini bisa memberikan suatu warna lah untuk masyarakat tadi melalui hiburan Marawis atau apa ya. Jadi sedikit tidaknya kami bisa sedikit lah memberikan kontribusi untuk perkembangan Kota Sawalunto ke depannya. Terima kasih Bang Gino, terima kasih Bang Dedi atas kehadirannya. Kami doakan tamu kita ini selalu diberi kesehatan, sukses selalu di karirnya, dan kami doakan untuk Dinas Kebudayaan Kota Sawalunto kedepannya lebih eksis lagi, lebih konsisten lagi, dan sejarah Kota Sawalunto lebih banyak dikenal lagi di masyarakat Sawalunto, khususnya di masyarakat luas lagi gitu ya. Terima kasih Sobat Tangsi. Kita akhiri podcast kita pada sore hari ini. Kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Jangan terus mengikuti
podcast kita ke depannya terus dalam perkembangan podcast kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaruan, salam sobat tangsi. Bincang tangsi, bincang santai di balik jeruji. Terima kasih.